Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Jasmine, NIM 19023110. Saya dari jurusan Pendidikan Sentra Tasik. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari beberapa pelopor, yang dalam hal ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara dasar sehingga dalam penerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang dimiliki dan bagaimana cara melakukannya. Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran baru dan demikian seterusnya. Diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap tenaga kerja harus memahami berbagai jenis aturan pendidikan. Beberapa pemikiran tentang pendidikan. Pemikiran klasik tentang pendidikan. Pertama, empirisme. Berasal dari bahasa Latin, arti katanya empiris yang artinya berpengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke, filosofi kebangsaan Inggris, yang terkenal dengan teorinya tabula rasa yang artinya meja berlapis silin yang belum ada tulisannya di atasnya. Dengan kata lain, seorang dilahirkan dengan kertas kosong belum terisi, maka pendidikan yang akan menulisnya. Perkembangan seseorang tergantung 100% pengaruh lingkungan atau pengalaman yang ada di kehidupannya. Hal-hal yang diperlukan dalam pendidikan. Pertama, pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Kedua, pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah atau nasihat. Ketiga, anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya. Hasratnya yang amat kuat, kecenderungan mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak itu. Selanjutnya, nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin. Asal katanya nativus berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang kebangsaan Jerman. Dia berpendapat pendidikan ialah membiarkan seorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Hasil akhir perkembangan dan pendidikan manusia ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Pembawaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Oleh karena itu, manusia yang akan berkembang dengan pembawaan baik maupun buruk yang dibawanya dari lahir. Selanjutnya, naturalisme. Naturalisme berasal dari nature, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dinamakan aliran naturalisme yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama aliran ini adalah mendidik seorang kembali dalam kepada alam agar pembawaan seorang itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan anak itu baik supaya berkembang secara spontan. Kalau akan diberikan juga pendidikan, hendaklah dikembangkan dengan aturan masyarakat yang demokratif. Selanjutnya, konvergensi, artinya pertemuan pada suatu titik. Kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seorang. Pembawaan seorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan. Hendaknya para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat, cukup, atau kaya beraneka ragam agar pembawaannya dapat berkembang semaksimal mungkin. Contohnya, anak manusia ada pembawaan untuk berbicara seakan-akan dua garis yang menunjuk kepada satu titik pertemuan. Pemikiran baru tentang pendidikan. Pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitar adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain F.R.A. Finger 1808-1888 di Jerman dengan pengajaran alam sekitar. Beberapa prinsip dari gerakan Hekmakunde adalah dengan pengajaran alam sekitar itu guru
dapat memperagakan secara langsung. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak yang aktif. Pembelajaran sekitar memungkinkan untuk memberikan pelajaran yang totalitas. Pembelajaran pusat perhatian. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak itu harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak itu harus mempunyai pengetahuan terhadap dirinya sendiri atau tentang hasrat dan cita-citanya, pengetahuan tentang dunia dan lingkungannya. Selanjutnya, sekolah kerja. Sekolah kerja ini bertolak daripada pandangan bahwa pendidikan ini tidak hanya demi kepentingan individu tetapi berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik. Contohnya, tiap orang adalah pekerja dalam satu lapangan jabatan. Tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara dalam menunaikan kedua tugasnya, yang harus diusahakan kesempurnaannya agar dengan jalan itu tiap warga harus ikut membantu mempertinggi, menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara. Pengajaran proyek. Mata pelajaran ini menulis, membaca, berhitung, serta bahasa. Tidak ada sebab semua itu berjalan dengan sendirinya. Pada waktu anak melaksanakan proyek itu, anak tidak boleh dipisahkan dari pembelajaran bahasa ibu, sebab bahasa ibu merupakan alat pernyataan pengalaman dan perasaan anak dalam pengajaran proyek pekerjaan. Dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupi rasa gotong royong. Juga dalam bekerja, sama itu terlahir sifat baik dan pada diri anak seperti saingan secara sportif, bebas menyatakan pendapat, disiplin sewajarnya. Sifat manusia tersebut sangat diperlukan dalam masyarakat luas yang kapitalistik dan demokratif. Homeschooling. Homeschooling berasal dari bahasa Inggris yaitu home dan school. Home berarti rumah, school berarti sekolah. Jadi homeschooling berarti sekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah tapi di sekolah tapi dilakukan di rumah. Sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan. Ia dilakukan agar terbuka mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, ia menggunakan sistem ruangan berupa kelas. Para siswa di sekolah disebut dibebaskan waktu untuk lebih banyak berinteraksi di alam terbuka sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi pembelajaran yang bersifat pengalaman. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.